Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bab 2, iklan sarana komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kalian untuk menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Sebelum kita memulai materi bab 2,
alangkah baiknya untuk kita mengulang kembali atau flashback tentang materi bab 1, yaitu berita seputar Indonesia, yang dimana di dalam bab 1 itu ada cara untuk menemukan unsur-unsur berita. Yang kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah berita. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Oke, kita ulangi lagi. Untuk menemukan unsur tersebut, unsur beritanya itu ada kita memakai rumus 5W plus 1H. Nah, selanjutnya meringkas dan menyimpulkan berita. Pertama ada ringkasan berita, yang kedua ada penyimpulan isi berita, yang ketiga ada tanggapan isi berita, yang ada beberapa poin yang harus kita ingat di dalam tanggapan terhadap isi berita tersebut. Yang pertama, persetujuan. Tanggapan yang kita berikan terhadap artikel, berita, informasi yang sesuai dengan hati yang dikemukakan dalam berita dan informasi. Yang kedua, berupa sanggahan atau penolakan. Sanggahan yang berisi ketidaksetujuan kita terhadap solusi, saran, pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi yang kita dengar atau kita baca. Selanjutnya ada saran. Salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Selanjutnya, dalam bab 1 itu ada cara untuk menemukan struktur dan kaidah berita. Yang pertama, kita mulai dari struktur beritanya, di mana dalam struktur berita itu ada 3. Pertama, kepala berita. Biasanya itu berisi pembuka, peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Pada umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas, atau hal-hal penting yang ada di dalam berita tersebut itu ada pada bagian kepala berita. Nah, yang kedua, itu tubuh berita. Berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Atau singkatnya, tubuh berita itu adalah lanjutan dari kepala berita tadi. Di mana dalam tubuh berita itu dia akan menceritakan bagaimana sih skenarionya dari peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut, bagaimana jalan ceritanya. Nah, selanjutnya ada ekor berita. Kalau yang namanya ekor berarti letaknya di bawah ya, atau di bagian akhir gitu kan. Dalam berita itu berisi referensi dari narasumber di dalam berita. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Pastilah anak-anak ibu semua sudah tahu dan sudah mengerti apa sih itu kata baku, ya kan? Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa baku menjadi jembatan pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi bahasa baku itu adalah bahasa standar yang semua orang pasti bisa memahaminya. Contohnya, misalkan semua orang tadi ya bisa memahaminya itu, misalkan orang atau masyarakat dari suku Jawa, dari suku Sunda, dari suku Minang, dari suku Batak, dari suku mana saja. Jika mereka sudah memakai bahasa baku, pasti semua suku tersebut bisa memahaminya. Selanjutnya, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain atau ujaran orang lain. Ujaran itu kata-kata yang diucapkan ya.
Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Atau kita menyalin atau mengulang kalimat yang disampaikan orang lain. Tidak ada yang kita kurangi. Sama persis seperti apa yang dia sampaikan, seperti itu juga kita sampaikan kembali. Nah, selanjutnya menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Selanjutnya menggunakan kata kerja mental atau kata kerja berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Dan selanjutnya menggunakan keterangan waktu. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Seperti kata kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Nah, materi berikutnya dalam bab 1 itu ada cara menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama, pentingnya informasi. Yang kedua, penyampaian berita. Yang ketiga, penyuntingan berita. Dalam penyuntingan berita, ada hal-hal yang harus kita ingat. Pertama, memperhatikan kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, memperhatikan kelengkapan isi berita berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola Adik Simba atau pola 5W+1H. Yang ketiga, memperhatikan struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga bagian yang kurang penting. Atau bagian yang penting kita letakkan di bagian atas atau kepala berita. Yang tidak pentingnya itu di ekor berita. Selanjutnya memperhatikan penggunaan bahasanya. Seperti keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda bacanya. Nah, kira-kira itulah materi yang ada pada bab 1. Pasti kalian masih ingat kan? Atau bagi yang kurang ingat, pasti sekarang dia udah paham. Ternyata ada poin-poin penting, ada 4 pertemuan dalam bab 1 yang sudah berlalu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi bab 2, yaitu tentang iklan, sarana komunikasi. Kalau kita berbicara tentang iklan, Ibu rasa pasti kita semua udah tahu. Karena hampir setiap hari kita bisa melihat iklan di mana saja. Bisa di televisi, bisa di surat kabar, bisa di media sosial lain, atau kalau kita lagi jalan nih, biasanya kita sering nih melihat iklan atau di selebaran atau pamflet namanya atau apalah gitu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian tidak asing dengan iklan. Hampir setiap hari kan kita bertemu dengan iklan. Informasi dapat ditemukan dalam iklan. Iklan dapat ditemukan dalam beberapa aplikasi. Yang pertama, bisa dalam media cetak seperti majalah, seperti yang Ibu terangkan dari awal yang tadi ya. Media elektronik, dan lain-lain. Iklan merupakan salah satu hal yang paling cepat menyebarkan sebuah informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Mungkin itu salah satu fungsi dari iklan. Sebuah iklan mengandung sebuah informasi, sebuah produk, atau sesuatu yang dapat dijual. Jadi dalam iklan itu kita bisa menjual suatu produk, ya kan? Hal ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Maka baiklah kita simak materi dari bab 2 ini mengenai iklan. Jadi iklan ada juga yang namanya slogan, ada juga yang namanya poster.
Silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 29. Marilah kita cermati. Di sini ada 3 jenis teks. Yang pertama, teksnya dibutuhkan segera. Kami perusahaan penerbit berskala nasional membutuhkan tenaga profesional untuk mengisi posisi sebagai berikut. Sales representatif atau SR. Kriterianya ada 7. Pelamar yang dinyatakan diterima akan diberikan gaji tetap, kendaraan inventaris, tunjangan uang makan, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja. Lalu instruksinya, kirimkan surat lamaran berikut, CV lengkap, dilampiri fotokopi ijazah dan transkrip nilai, perguruan tinggi, ijazah dan NEM SMA SKCK ke alamat yang sudah diberikan. Lalu kita lihat teks yang kedua. Tiada hari tanpa prestasi. Esok harus lebih dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ini semacam kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat gitu kali ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Selanjutnya, jangan melupakan sejarah. Kata berikutnya adalah belajar lebih belajar. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Dan yang terakhir, kami melayani ilmu pengetahuan. Nah, sementara pada teks yang ketiga, dalam teks yang ketiga ini disertai dengan gambar. Lalu ada kata-kata atau kalimat di dalamnya. Buku lebih berisi, kita lebih berprestasi. Sekarang, jika kita sudah mencermati ketiga gambar atau ketiga teks yang ada di dalam buku paket ini, ada perbedaan dan persamaan di antara ketiganya. Sebagai contoh, ketiga teks tersebut sama-sama bersifat ajakan atau kalimat persuasif. Yang kedua, teks yang pertama mengajak pembaca untuk ikut melamar pekerjaan. Sementara teks yang kedua mengajak kita untuk berpikir dan menjadi manusia yang lebih baik. Sementara yang teks ketiga mengajak pembaca untuk menggunakan produk tertentu. Namun, ketiganya juga memiliki perbedaan yang mencolok. Sebagai contoh, teks pertama tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang. Iya kan? Cukup panjang sekali. Teks yang kedua hanya terdiri dari 1 baris kalimat. Adapun teks ketiga didominasi gambar dan foto. Lantas, yang manakah teks yang merupakan iklan, slogan, dan poster? Nah, itu pertanyaan Ibu. Mana yang termasuk iklan, mana yang termasuk slogan, dan mana yang termasuk ke dalam poster? Supaya kalian lebih memahami, kalian boleh mendengarkan penjabaran Ibu. Secara sederhana, pengertian iklan adalah sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak. Nah, kita udah dapat satu jawabannya. Mana sih yang termasuk ke dalam iklan? Kalian pasti tahu kan?
Udah pasti itu teks yang pertama. Iklan banyak digunakan untuk kepentingan sebagai berikut. Itu yang pertama adalah perusahaan bisnis komersial. Dapat menjual barang dan jasa. Yang kedua, dunia perkantoran untuk mendapat karyawan. Yang ketiga, pemerintah dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, orang perorangan dapat menjual dan membeli barang-barang pribadi. Jadi itulah beberapa orang yang dapat menggunakan iklan tersebut. Ada itu sekurang-kurangnya 4. Ada di bidang perusahaan, bidang pemerintahan, di bidang perkantoran, dan orang perorangan. Iklan bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk, udah pasti, baik barang maupun jasa, kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi, atau menggunakan produk yang diiklankan. Beragam bentuk dan teknik penyajian iklan memunculkan istilah, slogan, dan poster. Nah, rupanya slogan dan poster itu adalah termasuk juga bagian dari si iklan tadi. Sekarang kita mulai memahaminya ya, satu persatu. Selanjutnya kita masuk kepada slogan. Merupakan kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam penyampaian sesuatu. Dan yang ketiga itu ada poster. Merupakan sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Sekarang kalian udah bisa belum membedakan mana iklan, mana slogan, dan mana poster? Udah bisa kan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur pembangunnya. Itu yang pertama, iklan memiliki unsur-unsur seperti gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jadi tidak harus iklan itu seperti yang ada dalam contoh di buku paket ini, tidak. Kalau ini kan hanya dalam bentuk kata-kata. Kalau iklan yang kita lihat di TV itu beragam. Ada iklan sampo, iklan produk-produk lain gitu kan, ada iklan layanan masyarakat gitu. Jadi dia menggunakan suara, menggunakan gambar, gerak juga gitu kan. Yang kedua, slogan merupakan teks persuasif atau mengajak yang memiliki unsur kata yang biasanya singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur gambar, kata-kata yang biasanya dipajang di tempat umum. Poster ini sering kita lihat di jalan-jalan, yang di baliho-baliho besar, ya kan? Yang ditempel di tiang-tiang listrik, misalnya, itu kan? Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah sebelum kita masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita break dulu ya. Tetap pantengin terus YouTube YPI, PJJ online nggak masalah.
p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye! Don't forget ya! Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini. Di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Yaitu menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk iklan. Itu ada sumber, merupakan pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan iklan tersebut. Yang kedua ada pesan, adalah segala sesuatu yang memberikan pengertian kepada penerima. Pesan bisa berbentuk verbal atau non-verbal.
Pesan verbal terdiri dari pesan verbal yang disengaja dan tidak disengaja. Pesan nonverbal juga terdiri atas pesan nonverbal disengaja dan tidak disengaja. Selanjutnya ada media. Otomatis iklan itu pasti menggunakan media, bisa media cetak, bisa media online. Selanjutnya penerima. Merupakan individu maupun kelompok, masyarakat yang menjadi objek atau sasaran iklan. Seperti kita nih. Contohnya orang-orang yang membutuhkan iklan tersebut. Ya kan? Kalau iklannya berupa lowongan kerja, otomatis objeknya si orang yang mencari pekerjaan. Selanjutnya efek. Merupakan dampak atau perubahan yang muncul dari diri penerima. Apa sih pengaruh yang kita rasakan setelah kita menerima iklan tersebut? Ada tidak? Baik dalam aspek pola pikir, sikap, perilaku, dan pola hidup dan kebiasaan. Biasanya setelah kita melihat iklan itu, contohnya iklan layanan masyarakat tentang jagalah kebersihan. Atau seperti iklan sekarang yang sering kita lihat itu mengenai protokol kesehatan yang untuk mencegah COVID-19 gitu kan. Pasti apa sih efeknya buat kita? Oh, kita lebih membiasakan pola hidup sehat, sering cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, tidak ikut berkerumun gitu kan. Pasti ada efek yang kita rasakan setelah kita melihat iklan. Selanjutnya umpan balik, merupakan tanggapan, respon atau reaksi yang diharapkan dari penerima pesan. Umpan balik itu berarti yang diharapkan, apa sih yang diharapkan dari si pembuat iklan tersebut? Apakah dia bisa menerima iklan tersebut atau tidak sama sekali? Selanjutnya, penyimpulan maksud suatu iklan. Slogan atau poster. Suatu paparan yang dituliskan dalam rangka menarik perhatian seseorang agar apa yang dipromosikan sampai kepada masyarakat. Berdasarkan isi iklan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Sedangkan berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan strategis dan iklan statis. Iklan strategis yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek. Sementara iklan taktis yaitu iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Adapun cara menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. Yang pertama, membaca teks iklan, slogan atau poster tersebut. Yang kedua, menemukan maksud dalam teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menulis kesimpulan yang ada pada teks iklan, atau slogan, atau poster. Selanjutnya, menceritakan kembali teks iklan. Berdasarkan isinya, dapat diklasifikasikan menjadi iklan pemberitahuan seperti materi yang tadi ya, yang di awal sebelum ini, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Adapun cara menceritakan kembali isi teks iklan, slogan maupun poster, yang pertama adalah bacalah maksud atau tujuan dari iklan, slogan, dan poster tersebut. Yang kedua, temukan informasi yang ada dalam teks tersebut. Yang terakhir, ceritakanlah kembali dalam teks, yang ketiga, ceritakanlah kembali isi teks tersebut dengan kalimat-kalimat yang jelas dan benar.
Oke, Ibu rasa materi pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Untuk tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah adalah membuat masing-masing contoh dari iklan, contoh dari poster, contoh dari slogan. Jika kalian membuatnya dalam bentuk gambar, kalian boleh menempelkannya pada kertas HPS. Nanti tugas tersebut kalian foto lalu di-upload di Google Classroom. Nanti Ibu akan share kode kelasnya pada wali kelas masing-masing supaya kalian bisa mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Batas waktunya Ibu kasih sampai hari Jumat atau hari Sabtu. Diharapkan kepada kalian untuk mengerjakan tugas, karena dari minggu-minggu sebelumnya itu semakin ke sini itu yang mengerjakan tugas semakin sedikit. Sementara sebentar lagi kita akan mid semester. Ya, diharapkan partisipasinya untuk mengerjakan tugas. Oke, baiklah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.